Munculnya jaringan perdagangan narkoba bawah tanah menjerumuskan pemimpin geng kecil Old Dog dan bos kejahatan lokal Third Brother ke dalam krisis hidup dan mati. Seorang pemuda nekat bernama Dongzi tanpa disadari terjerat dalam kekacauan, bangkit menjadi letnan Old Dog yang paling terpercaya. Kematian mendadak misterius dari kepala geng Master GE menciptakan kekosongan kekuasaan, memicu pertikaian berdarah saat para pesaing yang kejam bertempur untuk mendominasi sementara kekuatan bayangan memanipulasi kejadian dari balik layar. Persaudaraan antara Old Dog dan Dongzi yang ditempa melalui kelangsungan hidup bersama menghadapi pengkhianatan terakhir dalam labirin intrik yang berlumuran darah. Konspirasi yang mengguncang bumi terungkap di medan perang yang penuh pembantaian, di mana sifat manusia mengalami ujian terakhir. Hanya para penyintas yang akan menulis bab terakhir dari pertaruhan berisiko tinggi ini. Bagaimana alur kisah lengkapnya? Ayo bersama Next Frame Melo TV untuk ikuti alur cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan saran serta komentar di kolom komentar. Film dimulai dari kisah seorang pemuda Dongzi diperankan oleh Jiang Woo, polisi penyamaran yang bertekad membongkar kasus narkoba besar. Dongzi ditugaskan untuk menyusup ke dalam kelompok Bos Go, pemimpin geng kecil yang hanya ingin pensiun dengan tenang. Dengan demikian, dimulailah misi penyamaran yang berdarah dan berbahaya. Suatu hari di sebuah pasar hewan, Dongzi bertemu dengan seorang preman pasar anjing Old Dog yang membawa seekor anjing tua yang didapatnya sebagai pengganti pelunasan utang untuk dijual di pasar hewan dengan harga 60.000 yuan. Dengan keahlian Dongzi dengan mengetahui jenis anjing yang diakui oleh Old Dog bahwa sejenis anjing Mastiff Tibet milik Old Dog, Dongzi memberikan keterangan jelas bahwa Mastiff Tibet milik Old Dog bukan ras murni, melainkan adalah campuran dan tidak sepantasnya dijual dengan harga 60.000 yuan. Dengan kesal, Old Dog yang akrab dipanggil Kak Go mengajak Dongzi ke tempat di mana Mastiff Tibet yang ia dapat sebagai pelunas utang dan bertemu dengan pemiliknya. Dan Go memintanya untuk tetap membayar utangnya karena jenis anjing yang diberikan kepadanya adalah ras campuran. Karena kesal, Kak Go pun memukuli pemilik anjing. Namun pemilik anjing tersebut ternyata memiliki anak buah yang cukup banyak. Perkelahian pun terjadi. Kak Go dan Dongzi berhasil melumpuhkan beberapa anak buah si pemilik anjing. Namun ternyata di dalam gudang tersebut masih banyak anak buah dari pemilik anjing. Karena merasa Dongzi dan Gao tidak sebanding dengan mereka yang terlalu banyak, mereka pun mengambil jalan pintas dan kabur. Untuk meyakinkan Gao dan para pelaku bandar narkoba, Dongzi hadir di tempat perjudian sebagai preman yang berani melawan polisi yang datang untuk menggerebek rumah judi tersebut yang dicurigai tempat jual beli narkoba. Dongzi pun ditangkap dengan tuduhan memukul petugas yang sedang bertugas dan dipenjara selama beberapa hari untuk lebih meyakinkan Kak Go dan pelaku bandar narkoba dari penyamarannya. Selepas dari tahanan polisi, Dongzi dijemput oleh Gao dan mengajaknya untuk makan bersama di rumahnya bersama istrinya. Gao sengaja mengajak Dongzi ke rumahnya karena Dongzi dianggap pemuda pemberani
yang berani melawan dan memukuli polisi. Gao menawarkan Dongzi penawaran kerjasama menjadi pengawalnya di pasar anjing yang ia kuasai sejak dahulu. Dan meminta bayaran sewa kepada pemilik toko di pasar anjing. Mereka pun semakin akrab bagaikan kakak beradik dan melakukan kegiatan bersama-sama. Dongzi dengan trik penyamaran berhasil meyakinkan Kak Gao. Gao pun mengajak Dongzi bertemu dengan kakaknya Tuan Go di pemakaman ketua geng gembong narkoba yang dibunuh oleh salah satu anggota gengnya. Namun sampai hari pemakamannya pelaku belum diketahui dan menyarankan ke Dongzi untuk mengakui ke semua anggota gembong narkoba yang hadir di pemakaman bahwa dia adalah adiknya. Di hari pemakaman itu, semua keluarga besar ketua geng narkoba hadir. Namun di hari duka itu, kakak dan adik Tuan Ge saling menuduh siapa dalang dari kematian Tuan Ge. Di malam hari Dongzi bertemu dengan komandannya dan mengkoordinasikan apa yang ia dapatkan selama penyamarannya. Komandan memberikan saran ke Dongzi untuk tetap berhati-hati dalam penyamarannya karena apabila ketahuan mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya. Setelah pertemuan dengan komandannya, Dongzi bersama Kak Gao ke rumah Sun Er. Di rumah Sun Er tiba-tiba mereka diserang oleh anggota geng Paman Long yang tak lain kakak dari Sun Er dengan jumlah yang cukup banyak. Saling serang pun terjadi. Dongzi dengan pengalaman berkelahi yang hebat terus melawan. Kak Gao pun juga dengan tidak mempunyai rasa takut terus melawan dan melindungi bos Sun Er dari serangan lawan. Di luar rumah, Paman Long yang berada di atas mobilnya menunggu hasil dari pertarungan itu. Namun tiba-tiba, seseorang dengan mengendarai sepeda motor dengan memakai helm menyerangnya dan menembakinya dari luar mobil. Sun Er, Dongzi, Kak Gao, dan semua yang ada dalam ruangan tempat mereka bertarung menghentikan perkelahian mereka karena mendengar suara tembakan di luar rumah. Mereka menyaksikan Paman Long ditembaki secara bertubi-tubi oleh pelaku yang tidak diketahui. Karena menggunakan helm penutup muka, supir Paman Long Puk keluar dari mobilnya dan melihat keadaan Paman Long. Supir itu pun kemudian menyampaikan ke semua yang ada di dalam ruangan tersebut bahwa Paman Long sudah tewas. Karena semua yang datang untuk membunuh Sun Er adalah preman bayaran, maka Sun Er menyarankan untuk menghentikan penyerangan karena bos mereka sudah meninggal dan mengajak mereka untuk bergabung ke anggota gengnya. Mereka pun setuju dan membuang peralatan yang mereka punya dan meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian malam itu, Sun Er,
Kak Gao dan Dongzi ditangkap dan dipenjarakan karena mereka bukan pelaku pembunuhan. Mereka pun dibebaskan. Zhan-Er mengajak Gao dan Dongzi untuk ikut bergabung dengan anggota timnya dalam misi perdagangan narkoba. Dongzi pun mulai melakukan pengintaian karena sudah berhasil memasuki kawasan anggota gembong narkoba dengan membawa anjing pelacak kesayangannya. Mereka pun mendapat tugas pertama dari Zhan-Er untuk membawa paket narkoba dan mengikuti semua arahan dan petunjuk yang diperintahkan oleh mereka. Di perjalanan, Dongzi sangat ingin istirahat sejenak untuk buang air, namun selama perjalanan untuk mengambil paket tersebut, tidak dibolehkan untuk berhenti, kecuali pada saat pembayaran tiket. Dengan penyamaran yang hebat, Dongzi berhasil memberikan informasi ke kapten melalui anjing pelacak Dongzi dan diberikan ke penjaga loket. Setelah menerima informasi, kapten bersama dengan anggota regunya segera menuju titik lokasi yang disampaikan oleh penjaga loket. Dongzi, Kak Gao tiba di lokasi untuk pengambilan barang yang dikawal oleh satu unit kendaraan sedan merah. Mereka pun disuruh untuk memasukkan kendaraan mereka di gudang. Semua barang diangkut ke dalam mobil mereka. Sedangkan di luar, Komandan Dongzi dan para petugas sudah bersiaga di tempat mereka masing-masing untuk menunggu instruksi dari Dongzi. Sementara itu, Dongzi memerintahkan anjing pelacak yang ia bawa untuk mengendus isi dari barang yang akan mereka bawa. Di luar, komandan bersama regunya siap untuk menggeledah gudang, tetapi anjing pelacak yang Dongzi bawa memberikan isyarat untuk tidak melakukan penggerebekan. Ternyata, apa yang mereka harapkan di luar dugaan, isi dari gudang bukanlah narkoba. Itu adalah salah satu trik jebakan dari pimpinan gembong narkoba. Sebenarnya, Zhan-Er sudah mulai curiga dengan keberadaan Dongzi bersama anjing pelacaknya. Zhan-Er memberikan isyarat kepada Kak Gao untuk berhati-hati dalam bertindak, mengkhawatirkan kalau Dongzi adalah seorang polisi yang menyamar. Zhan-Er mengambil anjing pelacak Dongzi karena dia melihat gerak-gerik anjing tersebut persis dengan anjing pelacak polisi. Dongzi khawatir dengan anjing kesayangannya yang selalu menemaninya saat bertugas. Dengan berat hati meninggalkan anjingnya ditawan oleh Zhan-Er. Kak Gao sangat khawatir apabila misi yang diperintahkan oleh Zhan-Er untuk membawa narkoba gagal, karena Gao memiliki utang banyak yang diberikan Zhan-Er padanya. Gao menceritakannya ke Dongzi bahwa apabila misi ini selesai, Gao bersama istrinya akan istirahat total dari dunia kriminal dan menghabiskan waktunya bersama istrinya di suatu tempat yang jauh dari para pengedar narkoba yang ia geluti selama ini. Dongzi bersama komandannya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan para pelaku gembong narkoba bersama pimpinannya. Namun Dongzi khawatir dengan Kak Gao apabila di penggerebekan narkoba nantinya akan tertembak oleh aparat dan membahayakan nyawa Kak Gao. Di rumah Zhan-Er, Dongzi mengacaukan suasana dengan memukul Kak Gao dengan sebuah botol minuman dan membuat Gao sangat marah, kecewa kepada Dongzi. Di hari pengambilan narkoba, Gao tidak ikut karena kecewa dengan Dongzi. Gao sangat sedih dan menghabiskan waktunya sendiri sambil merenungi mengapa Dongzi yang dianggapnya sebagai adiknya selama ini tega memukulnya di depan Zhan-Er. Pengantaran paket narkoba pun dimulai. Dongzi bersama para tim pengantar narkoba mengumpulkan semua alat komunikasi. Sementara kapten dan para aparat kepolisian sudah mulai bergerak menunggu aba-aba dari Dongzi yang sudah dipasangkan alat penyadapan. Sementara Kak Gao yang kecewa dengan Dongzi mendapat telepon dari agen biro. Perjalan menyampaikan untuk bersiap-siap berangkat ke sana. Bersama istrinya ditambah dengan uang perjalanan yang sudah disiapkan oleh biro perjalanan. Agen biro perjalanan menjelaskan ke Gao bahwa ada seorang pemuda yang mengaku sebagai adiknya telah mendaftarkannya. Gao pun mengingat pernah menceritakan ke Dongzi bahwa dia mempunyai cita-cita besar untuk membawa istrinya ke sana. Sementara itu, Dongzi bersama para kurir narkoba bersiap-siap menunggu perintah dari atasannya di mana titik koordinat narkoba itu akan diambil. Kapten bersama anggota kepolisian yang lain mengintai dari jauh pergerakan para kurir narkoba sambil menunggu perintah dari Dongzi.
Seorang pengendara motor melemparkan informasi titik di mana narkoba itu disimpan. Mereka pun menuju lokasi tempat penyimpanan paket tersebut. Sementara Zen R di rumahnya menunggu informasi dari bos narkoba. Mengetahui kalau dia telah diintai oleh polisi dan melarikan diri, di sisi lain Dongzi sudah mendapatkan bukti narkoba yang telah diintai selama ini dan memerintahkan para anggotanya untuk menangkap para pelaku. Pimpinan pelaku kurir memerintahkan anak buahnya untuk membakar barang bukti narkoba yang siap untuk diangkut. Baku tembak pun terjadi. Kurir bandar narkoba berhasil memusnahkan barang bukti dengan membakarnya, serta kabur dari tempat itu. Salah satu anggota geng mengetahui bahwa Dongzi lah yang memberikan informasi ke polisi tentang transaksi narkoba. Di tengah perkelahian antar Dongzi dan pimpinan kurir, muncul Kak Gou untuk menjemput Dongzi dari tempat itu. Dongzi bersama Gou dijemput oleh anggota geng narkoba. Mereka dibawa ke rumah ketua geng yang tidak lain anak dari ketua gembong narkoba yang telah meninggal dibunuh oleh anggotanya sendiri. Di rumah ketua geng, Dongzi sudah dicurigai bahwa dia adalah polisi. Karena anjing yang diambil oleh Zen R adalah anjing pelacak yang ditugaskan khusus untuk melacak narkoba. Dongzi mengelak bahwa anjing tersebut adalah anjing pelacak, melainkan anjing yang ia beli di pasar loak anjing. Untuk mengetes apakah anjing itu benar, Dongzi beli di pasar anjing atau memeang anjing peliharaannya. Dongzi disuruh untuk menembak anjing tersebut. Dongzi sangat berat untuk menembak anjing tersebut. Gou pun mengambil senjata milik Zen R dan menembak anjing pelacak milik Dongzi. Mereka pun pamit pulang karena tugas mereka telah selesai. Namun di depan pintu mereka dihalang oleh anggota geng yang lain. Karena khawatir keselamatan dirinya dan Dongzi, Gou meminta kepada Zen R untuk tidak membunuh mereka. Zen R pun memberikan kesempatan untuk Gou hidup dengan menembak Dongzi. Dengan senjata yang Gou pegang, ia menembak Zen R dan memberikan senapan ke Dongzi. Mereka pun menyandera ketua geng dengan menodongkan pistol di kepalanya untuk memerintahkan semua anggotanya untuk mundur dan memberikan mereka jalan untuk keluar. Ketua geng berhasil mengelabui Kak Gou, dan lepas dari penyanderaannya, ketua geng memerintahkan semua anggotanya untuk mengejar dan mencari di setiap sudut ruangan dan membunuh keduanya. Dengan keahlian berperang yang Dongzi miliki, Dongzi mematikan lampu agar mereka tidak terlihat oleh ketua gembong narkoba bersama anggotanya. Di kegelapan terdengarlah suara tembak-menembak antara mereka. Polisi pun datang dan memberikan bantuan. Adu tembak dan perkelahian pun terjadi antara Dongzi dan Gou melawan ketua gembong narkoba bersama anggotanya.
Kak Go berhasil membunuh ketua gembong narkoba dan menyelamatkan Dongzi. Dengan luka serta pendarahan yang dialami Kak Go pun tewas. Dongzi sangat terpukul dengan kepergian Kak Go yang selama ini menemaninya di misi penyamarannya. Ketegangan telah usai, rahasia terungkap, dan para tokoh memilih jalan takdirnya masing-masing. Namun, di balik akhir ini, selalu ada cerita baru yang menanti untuk diceritakan. Terus ikuti alur cerita kami yang seru, dan bila kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, komentari, dan subscribe. Salam sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Hanya di Next Frame Melo TV.